Dibiasain. Peraturan bawa HP cocok nggak? Ya, kalau menurut Peraturan nggak bawa HP cocok nggak? Relate nggak? menurut urusan pribadi mah ya belajar ya main apa gitu gak apa-apa. Jadi kayak gini, gitu. Jangan kan anak SMA, anak TK aja udah kenal yang namanya gadget. Nah, emang kalau pembelajaran kita tidak diperbolehkan karena untuk menghormati guru kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi podcast kan siswa dan guru atau guru dengan siswa. Kali ini kita akan membahas apa ya? Ngobrol aja lah. Ngobrol tentang belajar di madrasah kayak gimana dengan kondisi di rumah gitu ya, kayak gitu. Ini mah curhat lah, curhat remaja, dan saya juga bukan guru BK itu kan, saya hanya guru sukarelawan, guru TK dan guru futsal. Hari ini kita kedatangan dua siswa yang cantik-cantik mungkin itu teh, turun sudut pandang kelas 10 ya, kelas 10. Saya akan menanya kedua-duanya, eta hurung teh hurungkeun atuh. Aing teh baralek aing. Ya. tinggal aku sih. Oke, karena posisinya kayak gini nggak enak. Pengennya sih ada studio di sini tuh, tapi ya udahlah studio alam aja di pegunungan Parongpong Ajahara. Di sini adalah Madrasah Ajahara. Kita akan bikin podcast konten yang positif dan tentang pendidikan. Oke. Kalian tahu dari mana Ajahara teh? Dulu deh. Kalau aku pribadi Oh, pindahan dari kota Sumedang ke Bandung. First impression dikenalin sama orang tua ke sini tuh. Orang tua. Kamu? Kalau San ya sama. Dan Suri. Teruskan. Ini Suri weh, San. Mah ngobrol dah sama sok. Usan kumaha Usan? Pindahan dari Majalaya dikenalin sama Ua karena ada Ua di sini. Jadi kamu tuh bukan orang sini Parongpong? asli, bukan. Tapi dari kecil emang udah di sini, cuma ke Majalaya lagi terus ke sini lagi. Oh, ke situ lagi. Pulang balik. Kesan kamu sekolah kumaha ya di sini? Cok satu. Kalau aku Kamu teh pribadi fitrinya? Oh, indah. Saya sok teh apang sekolot. Sok. Kalau kesan aku sih kan pindahan dari SMA juga ya, kayak dari SD negeri sekarang baru ke aliyah gitu. Kayak masih belum terlalu paham dengan pelajaran-pelajaran. Adaptasi ya? Iya, masih beradaptasi kayak gitu. Kayak beda banget gitu. Drastis banget. Nah, gitu. Perubahannya. Kamu asalnya di mana? Awalnya dari SMK. Kadi atuh. Ya, awalnya dari SMK. Kamu tuh pindahan? Enggak sih. Cuma kan beda masih SMP biasa sama MTS kan beda dari cara ngajarnya kayak gitu. Jadi sebenarnya ngajar mah sama aja sih. cuma maksudnya dari pelajaran tambahan yang beda. Bahasa Arab kayak gitu. Maksudnya itu mungkin bahasa Arab, terus ada naon sih? kimia SKI. fisika mah SKI, terus nuhesa bahasa Arabnya? Iya. Bahasa Arab. Tapi mungkin perbedaan antara SMA umum dengan madrasah aliyah itu perbedaan dari sisi lebih seimbang, atau jadi kalau ujian tuh 2 kali, misalnya ujian umum sama ujian keagamaan. Terus misalnya mata pelajaran ada bahasa Arabnya, ada fikihnya. Ya pelajaran ada fikih, terus disiplin sebelum pulang sholat dulu gitu, baru jeung kalalabur bararanda. Nah, cara adaptasinya kumaha? kalau cara adaptasi mah kan dari awal gimana ya? Emang dari dulu kan kalau kelas 10 dominannya kebanyakan laki-laki. SIM cewek. pertama. Apalagi pas awal masuk cuma sendiri. Untungnya teh dah laki-lakinya pada baik. Meureun eta ge. Meren. Terus Juga aya planning kedua mah. Nah, ya udah gitu pada baik we. begitu. Nah, hari guru-guru mengajar kumaha? Iya mah kita buka-bukaan aja dari segi mengajar atau kayak gimana. Kalau saya sih backgroundnya bukan, sebenarnya saya mah sebetulnya bukan guru di sini teh, karena saya juga punya kerjaan lain. Jadi
cuma hari Selasa dan ya udah nggak bisa diganti lagi karena saya serbonya sampai hari Sabtu kerja, bahkan minggu juga kerja gitu. Kalau boleh tahu kerja apa sih, Pak? Nah, bebas. Yang penting menghasilkan cuan. Yes. Tok. Lalu Lalu pendapat kalian ya yang baru kelas 10 tentang guru-guru cara menyampaikan materi, cara ngobrolnya, cara diskusinya, apa kalian kan sekarang tuh kalau saya sih berpikirnya kan berbeda zaman ayeuna namanya. Kita tinggal di Google keluar. Jadi si murid tuh sama guru tuh hanya diskusi aja. Kalau menurut saya, tapi nggak tahu ya di guru-guru yang lain. Kalau saya sih diajak diskusi, diajak sharing karena media ilmu tuh udah di mana-mana. Tinggal kita touch guru dan murid tuh dalam hal adab, etika, macam-macam lah ya. Sharing, terus solusi gitu kan. Nah, menurut kalian kumaha? Menurut aku pribadi sih kalau di sini kan karena nggak diperbolehkan menggunakan handphone ya di dalam pembelajaran. Jadi kita teh kayak Hesenya, soalnya ngobrol terus. bukan susah tapi kayak guru sama murid teh istuning benar-benar kita teh cuma dapat ilmu teh dari buku sama dari gurunya. Oh gitu. Kayak gitu, jadi kayak kita ngerasain langsung interaksi sama kasih sayang dari gurunya teh. Karena kan kalau di sekolah SMA nih misalnya kayak kita kan biasa menggunakan teknologi kayak gadget. Jadi kayak interaksi antara guru dan siswanya teh kan berkurang. Karena interaksi sama gadget. Nah, tapi di sini tuh kita ngerasain benar-benar bimbingan dari gurunya teh benar gitu. Kerasanya teh kayak gitu di sini. Jadi kayak semuanya teh dari guru dijelasin, dirinciin. Jadi tanpa menggunakan media lain itu teh kerasa banget gitu. Pembelajaran dari Tapi saya ngajar harusnya asup baru udah kita. Kalau saya ngajar Ayah ku hapus nyeroh HP. baran dah. Ya, saya nerangkeun hareunya udah pas ujian nanya ke guru. Kan pusing ka saya oke. Tapi ya ya itu dah kalau keberkahan kalian tuh enak sih generasi kalian tuh cari referensi tuh enggak Mudah. cari referensi tuh mudah tapi persaingan cukup ketat. Iya. Kedua hidup lebih terjal. Iya, betul. Nah, dengan suasana yang berbedaan gini antara SMA, antara madrasah aliyah, nggak enaknya di mana? Gak enaknya teh Bahasa kayak- Arab, Kalau dari segi pelajaran ya bahasa Arab. liur gitu ya. Iya kayak first emang kayak kalau kita ngaji biasa sama bahasa Arab itu kan beda. Kayak kita masuk ke sini tiba-tiba pelajarannya udah akhir gitu kayak dari awalnya kita nggak tahu gitu. Jadi lebih kayak nggak enaknya teh di situ tuh sama dari peraturan yang berbeda sih nggak enaknya mah di situ. Biasa di madrasah sama kerudung kudu ayahnya pasti imam pas keluar pas keluar sekolah mau buka we kerudungnya. Nah, Enggak gitu apa gitu konsepnya nggak gitu cuman dari masalah segi peraturan kayak di sini nggak boleh bawa HP terus kayak di sini kan selalu sholat duha kan itu di SMA nggak dibiasain. Peraturan bawa HP cocok nggak? Ya, kalau menurut Peraturan nggak bawa HP cocok nggak? Relate nggak? Menurut urusan pribadi mah ya, kalau misalkan teh kalau di dalam pelajaran mah ya udah gitu fokus belajar aja. Tapi kalau udah gak belajar ya main apa gitu gak apa-apa. Jadi kayak Menurut gini, urusan gitu. maksudnya kan kita di era modern, udah masuk era modern. Anak-anak, apalagi sekarang kan SMA gitu, jangan kan anak SMA, anak TK aja udah kenal yang namanya gadget. Nah, emang kalau pembelajaran kita tidak diperbolehkan karena untuk menghormati guru kan. Tapi kan ada saatnya guru itu pun bertanya dan kita pun nggak tahu. Tapi pelajaran saya jawabannya. mah kadang-kadang tidak dihormati, main HP aja main game. Ya, Mungkin bukan karena bukan saya. Pas pelajaran saya mah. Bukan saya. Terus Mungkin karena mereka kan kayak di sini kan pelajaran Bapak TIK ya. Jadi kayak mereka yang setiap harinya nggak main gadget, nggak main komputer, tiba-tiba pelajaran Bapak jadi mereka lebih kayak mainin ini aja gitu kayak gitu mungkin. Tapi kalau saya dibiasain mah rencana mengundurkan diri guru TK. Saya pengen jadi guru konten kreator we. Karena liur guru TK mah. ya mungkin tapi kalau dibiasain misalnya kayak kalau lagi pelajaran nih kumpulin aja HP-nya di depan gitu lah. Di luar jam pelajaran kan anak itu punya kepentingan lain. Misalnya kayak gini, kayak kita kalau lagi di sekolah, kita nggak tahu ada ortu kita yang nelpon. Tapi kan bisa ke sekolah nelponnya.
Ya kan nggak setiap siswa Siswa juga punya private. Private. kita punya privasi gitu kayak kalau kita ngumpulin HP gitu kan itu belum tentu terjaga keamanannya kan kita nggak tahu kayak gitu kan gimana gimananya. Nah jaba di era modern kayak sekarang gitu masih ngumpulin HP kayak di kantor kayak masih gimana. Oh, jadi keluh kesah kalian tuh bukan nggak cocok ya? Boleh dikumpulin. Bukan nggak cocok, jadi nggak pas gitu ya? Iya. Nggak pas karena siswa juga membutuhkan buat misal cari sumber materi, terus misalnya ada keluarga ngontak gitu. Terus non sih tinggal PR-nya adalah sekolah proporsinya ya. Iya, kayak proporsinya. Tapi kadang-kadang aya nu barandal sih walaupun we proporsi nu hadir aya nu barandal sih. Tapi kalau sekarang kalau misalkan di Raja Itu misalnya hukumannya kumaha? Kalau di Raja efektif nggak? enggak. Soalnya kayak lebih pinter siswa-siswinya dilihat. Kayak bukan gimana, tapi emang di Rajia digelatak semuanya sampai isi tas semua saku-saku emang, tapi tetap aja masih ada celah buat nyembunyiinnya. Jadi lebih baik kayak jangan di Rajia gitu, jangan dikumpul gitu, tapi kesadaran sendiri. Nanti mereka tuh malu sendiri. Kalau misalnya gini, kalau deal-dealan gini contoh. Oke, kalian bawa HP. Jaminan tidak bermain HP pas kudu nerangkeun kumaha tah? Nah, ada konsekuensinya harusnya. Kadang-kadang kan tidak nerima konsekuensinya. Kan itu ada privasi kata Neng Ucan. Iya, oke. Kumaha tah? Menurut aku pribadi sih kan ada lembaga OSIS di sini. Kita harus gunain. Jadi kita tampung dulu dari semua suara siswa. Kayak maunya teh lebih banyak bawa HP atau jangan. Nah nanti dilihat di situ kayak terus nanti perjanjian sama siswa-siswinya. Oh gitu. Kayak gitu. Kayak misalkan kalau ada yang kelihatan main HP pas guru nerangin, HP-nya bakal dikumpulin selama 1 hari misalnya kayak gitu. Oke. Jadi HP Raja HP atau HP disimpan atau HP tidak dibawa, teman-teman podcast Denny Sundawi memputuskan menurut siswa madrasah aliyah katanya tidak efektif karena si guru dan si murid lebih pintar murid. Kedua, karena dibutuhkan satu buat cari referensi, kedua mungkin ada kontak dari orang tuanya. Nah, yang terpenting adalah disiplin HP itu adalah proporsinya harus seimbang katanya, walaupun diadain tapi tidak efektif menurut pendapat siswa-siswa madrasah aliyah ya gitu. Jadi kesimpulan tengah-tengahnya ya mungkin ya antara sekolah dan siswa itu harus ada komunikasi ya. Iya. Jadi pengennya gimana, komitmen kayak gimana, konsekuensi kayak gimana nya. Iya. Konsekuensinya karena zaman sekarang ibaratnya gini, lebih baik kehilangan kekasih daripada kehilangan HP. Betul kan? Gitu. Kalau saya mending kehilangan kekasih daripada kehilangan HP gitu. Iya, betul. Karena liur gitu. Kudu dia hari HP mah paket pulsa gitu. Oke, segitu dulu dari Populkan siswa dan guru di channel Disnowi. Mudah-mudahan jadi manfaat bagi teman-teman atau dari mahasiswa. Naon sih? Dari siswa-siswa. Dari siswa, mudah-mudahan jadi inspirasi. Like, komen, dan subscribe. Kalau nggak like juga nggak apa-apa. Ini mah hanya untuk sharing aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.